Tiga pasangan baca pres dan cawapres sudah mendaftarkan diri ke KPU dan juga sudah mengikuti tes kesehatan. Terakhir ini ada pasangan Prabowo Gibran yang sudah mendaftarkan diri dan juga terakhir kemarin mengikuti tes kesehatan. Ini juga menarik di publik dan menuai banyak komentar netizen. Untuk itu langsung saja ya saya mau ngobrol dengan Mbak Rustika Herlambang dari Indonesia Indikator. Mbak Rustika. Ya, selamat siang Mbak Yuli, apa kabar? Mbak Tika, aduh, ini kalau kita ngomongin minggu ini begitu panas ya, karena tidak hanya kita di redaksi Liputan 6, tapi juga publik mengikutinya, dan saya lihat banyak sekali komentar, terutama di YouTube Liputan 6. Tentu saja terkait dengan Prabowo Gibran ini. Kalau dari Mbak Tika, melihatnya seperti apa dari pasangan Prabowo Gibran ini? Ya, terima kasih Mbak Yuli. Mungkin kita bisa lihat dengan data gitu bahwa sebenarnya secara postingan gitu ya, tiga paslon ini sedang berlaga itu apa namanya dinamikanya sangat ketat sekali. Tetapi dari sisi engagement ternyata jauh berbeda gitu. Di mana Prabowo dan Gibran itu mendapatkan engagement terbesar dibandingkan dengan tiga paslon lainnya dalam time frame 1 minggu terakhir ini. Lalu kita pasti berpikir dong, apa sih yang bikin netizen itu kok bisa sampai seapresiat itu atau apa namanya sepenasaran itu gitu. Nah, ternyata kenapa engagementnya terbesar dan terutama karena ada deklarasi Prabowo Gibran. Dia direspon dengan sangat meriah dan unik oleh netizen gitu. Ketika kita bicara tentang tiga nama ini atau tiga paslon ini, ternyata yang jadi primadona itu Gibran. Dia menjadi nama yang paling banyak disebut. Karena apa? Karena isu kebaruan, kontroversial, keterkejutan. Jadi ada elemen of surprise di sini gitu. Jadi kenapa besar gitu? Karena kan kita lihat pada saat deklarasi kemarin banyak sekali simbol-simbol yang digunakan. Yang pertama adalah menggunakan maung. Kita tahu kan maung sebelumnya gitu kan dipakai oleh Presiden Jokowi, dia disetirin sama Prabowo sama Erik waktu itu. Kemudian juga warna biru muda yang digunakan. Kemudian mereka juga mendapatkan keluarga apa dukungan dari keluarga. Kemudian juga ada statement dari Gibran yang mengatakan tenang Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo, ada saya gitu. Yang akhirnya diterjemahkan dengan berbagai cara atau dengan berbagai pikiran lah oleh netizen gitu ya. Dan juga ucapan pada Habib Lutfi adalah salah satu isu yang paling besar atau mendapatkan engagement. Tapi di sisi lain itu ada 5 isu terbesar sebenarnya Mbak Yuli terkait dengan Prabowo dan Gibran. Nah, 5 isu terbesar itu adalah yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah sikap Pak Jokowi, yang kedua adalah sikap PDI Perjuangan, yang ketiga adalah soal dinasti politik, keempat adalah soal hubungan Gibran dan PDI Perjuangan, kelima adalah deklarasi dan pendaftaran saat KPU, keenam adalah hubungan antara Jokowi dan Megawati dalam isu ini, dan ketujuh adalah kekhawatiran terkait dengan penggunaan aparatur negara. Gitu Mbak Yuli. Baik, itu berarti kan kemarin itu Mbak Tika dari deklarasi Ya, Prabowo Gibran gitu ya, kalau dilihat dari pandangan publik seperti apa. Nah, kemarin juga nih Mbak Tika yang menarik, di dalam deklarasi ini banyak kehadiran para pejabat nih, seperti Habib Lutfi bin Yahya salah satunya. Ada juga pejabat, mantan pejabat seperti Purnawirawan Jenderal TNI, hingga mantan Kapolri yang juga ikut hadir gitu ya. Kira-kira kalau dari hasil survei ini, sinyal politik apa yang Mbak Tika baca dari kehadiran para mantan pejabat ini dan juga para pejabat yang hadir? ya, ini adalah bagian dari bagaimana sebuah framing politik itu sedang dibuat bahwa Prabowo Gibran itu didukung oleh seluruh apa namanya mantan Kapolri. Misalnya dia disebut ada 3 mantan Kapolri dan dianggap ada beberapa figur-figur yang cukup terkenal sebelumnya yang dia ikut berada di dalam satu rombongan, dan juga memang yang paling mendapat sorotan adalah terkait sama hadirnya Habib Lutfi gitu. Jadi ini Hmm. seakan memberikan message kepada masyarakat, oh ini loh mereka yang mengikuti gerbong kita gitu. Nah, tapi memang isu terkait sama penggunaan aparat negara menjadi salah satu isu yang paling banyak diberitakan, baik di media online juga di media mainstream, di media sosial gitu. Jadi ada kekhawatiran penggunaan penyalahgunaan perangkat negara untuk memenangkan paslon tertentu gitu. Apalagi yang bersangkutan adalah masih menjabat sebagai Menhan dan satu lagi adalah putra presiden gitu kan.
Hmm. Dan salah satu akun yang terbesar gitu ya menyatakan bahwa eh, kenapa sih politik ini dilakukan sedemikian keras gitu ya. Dia kata-katanya lebih kasar lagi gitu, tapi menggunakan seluruh instrumennya gitu untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Tapi di sisi lain gitu, kita beruntung karena paslon yang lainnya ketika ditanyain dia menjawab dengan kami tidak takut gitu. Itu yang sebenarnya membuat situasi itu menjadi tenang. Di sisi lain, kita juga melihat bahwa ternyata dari kalangan Polri, misalnya dari TNI dan dari ASN, mereka banyak sekali menyampaikan kepada publik terkait sama netralitasnya. Jadi Polri, TNI, dan ASN akan netral dalam kontestasi ini. Dan itu terlihat sekali gitu. Hmm. Oke, Mbak, tapi tadi kan juga Mbak Tika sempat bilang bahwa terkait dengan survei ini bahwa ada juga yang merasa bahwa eh, mendapat ini baik ya, kesan baik dari publik gitu terkait dengan Gibran yang jadi bacawa presnya Prabowo. Tapi kalau secara demografi, gender dan usia ini, isu mana yang paling tebal di media sosial dan bagaimana kalau pengamatan Mbak Tika terkait dengan peluang keterpilihan Gibran? Ya, kita bicara dengan data media sosial dalam 1 minggu terakhir ya. Di situ Ya. kita bisa lihat melalui data bahwa isu terbesar itu adalah terkait dengan posisi Pak Jokowi gitu. Jadi di mana posisi Pak Jokowi pada saat ini gitu kan? Nah, itu terlihat sekali bahwa sampai engagementnya tuh 2,4 juta mempertanyakan posisi Pak Jokowi itu di mana ya gitu. Nah, kita bicara soal sinyal politik itu Pak Jokowi di balik Prabowo gitu. Jadi sebenarnya kalau kita membuka data dari awal itu Pak Jokowi itu paling senang bikin kode-kode gitu ya. Kode yang terbaca sejak tahun lalu. Ketika waktu itu Pak Jokowi menyatakan ini mungkin waktunya Pak Prabowo gitu kan. Kemudian juga ketika Pak Jokowi memberikan kode mengajak Ganjar sama Prabowo bersamaan. Kemudian di sisi lain dia mengajak Ganjar sama Prabowo dengan Erick Thohir gitu. Dan itu yang membuat netizen itu berpikir Pak Jokowi di mana ya gitu. Dan ketika itu juga netizen tuh meyakini bahwa Pak Presiden itu atau Pak Jokowi tidak mungkin memasangkan Prabowo dengan Gibran. Karena menurut Pak Jokowi di bulan Mei itu mengatakan bahwa kayak gitu informasinya dipercaya gitu. Gibran baru menjabat 2 tahun sebagai wali kota. Terus kemudian netizen itu mengangkat gitu ya statement gitu yang logis aja gitu. Nah, tapi di bulan Oktober gitu, ketika situasi ini mulai terjadi, Presiden berusaha untuk saya belum ketemu sama Gibran gitu. Dan kemudian dia menyatakan bahwa untuk pilihan Gibran itu adalah urusan partai gitu. Terus kemudian sebagai orang tua, Pak Jokowi hanya tugasnya mendoakan dan merestui saja. Nah, jadi beberapa sinyal-sinyal politik ini kemudian ditangkap oleh netizen gitu. Dan itu yang membuat sebenarnya hal yang paling membuat netizen tuh apa ya keingintahuannya tuh luar biasa gitu karena apa ketika abu-abu gitu ya dianggap aduh Pak Jokowi ini sebenarnya kemana ya gitu nah itu membuat netizen itu akhirnya berspekulasi gitu oh Pak Jokowi kira-kira mungkin ke Ganjar karena sama-sama apa namanya partainya tapi secara gestur tubuh kok kayaknya Pak Jokowi ke arah Prabowo gitu dan menariknya gitu ya ternyata netizen itu tidak berpikir bahwa ternyata Pak Jokowi itu pernah dalam tanda petik apa namanya memberikan kode terkait sama Gibran tuh nggak ada gitu itu yang membuat netizen itu yang deg-degan gitu di sisi lain juga apa Gibran sendiri, PDI Perjuangan sendiri juga memberikan kode-kode aman-aman aja, tenang-tenang aja gitu. Itu yang membuat orang bertanya gitu, di mana posisinya gitu. Nah, itu sebabnya isu yang kedua itu adalah terkait dengan sikap PDI Perjuangan gitu, Mbak Yuli. Mm-mm. Sebelum Asik kita sih, masuk seru ke banget. sikap Ya, Mbak Tika, sebelum kita masuk ke sikap PDI Perjuangan, kita lihat ya, dulu kan ini berarti kalau dari kesimpulan yang tadi Mbak Tika bilang bahwa em, tingkat keterpilihannya Gibran ini kalau dari netizen ya, kalau dari survei netizen ini cukup baik gitu. Tapi kalau em, karena sebelumnya kan ada nama-nama selain Gibran yang juga masuk dalam apa namanya, masuk dalam keterpilihan gitu ya. Ada Prabowo Erick Thohir, kemudian Prabowo Kofifa gitu. Kalau dari Mbak Tika melihatnya lebih banyak
lebih tebal yang mana nih? Apakah Prabowo Gibran kah, kemudian atau Prabowo Erick Thohir kah? Ada perbandingannya nggak, Mbak? Ada. Jadi sebenarnya kami pernah melakukan riset itu gitu. Jadi ternyata terkait sama cawapres Prabowo atau cawapres yang dikaitkan sama Prabowo itu memang dinamikanya tuh selalu berubah tergantung pada kode gitu. Jadi misalnya beberapa nama yang masuk bursa dan dia mendapat netizen disukain itu adalah salah satunya misalnya Ridwan Kamil gitu kan. Dan dia dari Golkar gitu. Dia sempat juga dilekatkan sama Prabowo. Kemudian juga Erick Thohir dan Khofifah. Nah, di dalam data yang kami riset minggu lalu, kami mesti melihat bahwa ternyata Prabowo dan Erick Thohir merupakan salah satu pasangan yang paling banyak diberitakan atau dibicarakan oleh netizen. Jadi hampir tiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Oktober, Erick Thohir adalah nama yang selalu dilekatkan dengan Prabowo. Sementara nama Gibran itu baru dimunculkan di bulan April dan di bulan Oktober. Selain itu nggak banyak dibicarakan karena kan Presiden juga menyatakan atau menegaskan bahwa Gibran masih 2 tahun sebagai wali kota gitu sehingga nama Gibran tidak banyak muncul meskipun dari kubunya Prabowo atau Prabowo sudah memberikan kode bahwa dia membutuhkan sosok yang muda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi netizen gitu ya, antara data yang dikaitkan sama Erick Thohir dan juga kepada Gibran, memang Erick Thohir merupakan salah satu nama yang tertinggi dibandingkan Gibran. Dalam artian, ini kan sebelum Gibran maju sebagai cawapres ya gitu. Nah, Erick Thohir itu memiliki followers jauh lebih tinggi daripada Gibran. Followersnya lebih dari 3 juta dan kemudian Erick Thohir juga menggunakan semua platform di media sosial. TikTok, Twitter, Instagram, YouTube gitu, semuanya aktif gitu atau Facebook. Nah, sementara Gibran lebih banyak, dia punya followersnya 1 juta, engagementnya kalau nggak salah waktu itu 1 juta sekian gitu ya. Sementara Erick Thohir itu 3, sekian juta. Jadi memang Erick Thohir itu dalam time frame sampai dari Januari sampai Oktober itu memang 3 kali lipat engagementnya dibandingkan dengan Gibran. Karena Erick Thohir adalah seorang Menteri BUMN dan dia juga sering dikaitkan dengan cawapres gitu, sehingga engagementnya lebih besar gitu. Nah, jadi kemudian sementara dari sisi media sosial itu Gibran memang lebih sedikit engagementnya dibandingkan dengan Erick Thohir. Jadi waktu itu sudah ada kan Erick Thohir sudah masuk mengirimkan SKCK misalnya gitu kan. Akhirnya netizen menganggap bahwa Prabowo akan Erick Thohir karena secara netizen itu juga disukain gitu. Erick Thohir juga disukain oleh milenial dan juga Gen Z. Sebenarnya Prabowo pun juga disukai oleh Gen Z dan milenial loh gitu karena gaya postingan di media sosialnya gitu Mbak Yuli. Ya, berarti gimana nih Mbak Tika? Apakah peluang keterpilihan Gibran masih oke? Ya, eh, peluang keterpilihan Gibran sekarang itu adalah salah satu hal atau salah satu calon yang mungkin terbaik untuk Prabowo. Kenapa terbaik untuk Prabowo? Yang pertama adalah dia bisa mewakili Gen Z dan milenial gitu. Jadi, walaupun Prabowo itu disukain oleh milenial sama Gen Z ya di media sosial, tetapi dengan adanya Gibran itu dia bisa menjadi apa namanya representasi secara langsung gitu. Apalagi Gibran itu punya karakter yang mungkin berbeda dengan politik atau tokoh-tokoh politik lainnya gitu. Gayanya yang mungkin membuat kenapa ya gaya anak muda ini cuek gitu kan dan dia dia pragmatis dalam tanda petik itu dan kita lihat kemarin pada saat dia pertama kali muncul dia hanya bertanya sama wartawan, "Sudah nungguin saya ya?" gitu. Satu hal yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh orang lain gitu. Terus kemudian waktu Gibran itu dia dideklarasi, dia mengatakan, "Tenang Pak, tenang, ada saya." Jadi Gibran itu dia mencoba untuk mencari satu statement yang menarik untuk Gen Z dan milenial gitu. Itu bisa melengkapi eh, Pak Prabowo untuk sebagai cawapresnya. Jadi kalau secara kebutuhan mungkin Pak Gibran adalah figur yang paling tepat gitu ya karena bisa untuk mewakili anak muda dan dia bisa langsung gitu ya secara fisik dia juga sehat, dia bisa lari-lari kemana-mana gitu Mbak Yuli. Jadi sebenarnya kan sosok Gibran yang masuk dalam kontestasi Pilpres 2024 ini Mbak Tika memang munculkan warna baru seperti yang tadi Mbak Tika bilang dan juga harapan baru. Tapi kan dalam berpolitik ini ada etika yang harus dijunjung tinggi begitu ya. Update terakhir
ini ada ketika teman-teman media bertanya ke Puan Maharani begitu ya, bahwa Gibran tidak mengajukan pengunduran diri dari PDIP, hanya sekedar bilang pamit, dan juga ternyata diusung oleh Partai Golkar sebagai bacawa pres. Ini kalau dari kacamata Mbak Tika apa yang terjadi dan bagaimana sentimen publik terhadap hal ini? Nah, jadi ada beberapa sisi sentimen publik yang dia itu eh, yang terkait dengan Prabowo Gibran. Yang pertama itu adalah terkait sama politik dinasti. Yang kedua adalah keputusan MK. Kemudian juga eh, masuknya Kaisang sebagai ketum PSI dan kemudian dia mendukung Prabowo. Jadi di sini tuh ada sentimen negatif dan ada yang pro dan yang kontra. Kemudian juga posisi SBY yang dianggap kasihan sama netizen karena apa namanya dia masuk dan ternyata AHY gagal. Itu ada beberapa hal yang mendapat sorotan netizen. Kemudian juga ketidakhadiran Gibran pada saat deklarasi itu juga banyak dipertanyakan dan mendapat sentimen negatif. Dan terakhir adalah mempertanyakan posisi kader Golkar yang mereka tuh sudah berdarah-darah, namun akhirnya yang diumumkan adalah Gibran. Jadi isu terkait sama politik dinasti dan lain-lain itu menjadi salah satu isu yang banyak direspon oleh netizen secara negatif. Kalau kita lihat di data terkait dengan emotion, jadi antara trust, kemudian emotion berikutnya adalah disgust gitu. Disgust itu adalah terkait dengan politik dinasti dan terkait dengan keputusan MK. Itu adalah beberapa hal yang mendapat sorotan gitu. Tapi di sisi lain mungkin karena orang itu bertanya-tanya gitu ya, ini apa yang terjadi ya? Kenapa Pak Jokowi berani meninggalkan PDI Perjuangan dalam tanda petik, walaupun kita belum tahu, tapi memberikan restu kepada Gibran. Eh, dan ini kan artinya meninggalkan 22 tahun Pak Jokowi itu didukung oleh PDI Perjuangan, di mana pada tahun 2014 itu hanya PDI Perjuangan dan partai kecil lainnya yang mendukung Presiden Pak Jokowi sebagai presiden dan harus berhadapan dengan koalisi gemuk pada saat itu gitu. Jadi itu yang diingatkan kembali oleh netizen gitu. Hmm, Oke, berarti cukup menimbulkan kesan negatif gitu ya di media sosial terhadap sikap Gibran belakangan ya, Mbak Ya, betul Tika. sekali, Mbak. Nah, tetapi Hmm. kan kita kembali ke data ya. Jadi memang tekanan kepada Gibran itu cukup besar. Tapi di sisi lain itu karena adanya deklarasi yang begitu mengejutkan dan memeriahkan itu sehingga politik dinasinya agak tertutup gitu. Hanya jadi sebenarnya secara postingan itu ada 40% terkait sama politik dinasti dan hal-hal yang terkait sama itu gitu. Tetapi secara engagement ternyata jauh sekali gitu. Karena engagement terbesar lebih bicara soal deklarasi, keterkejutan mereka gitu. Oke, oke. Nah, Mbak Tika juga tadi sempat ngomongin soal keterlibatan Gibran yang notabene anak presiden gitu kan. Nah, terkait hal tersebut, adakah ketakutan publik terhadap penggunaan perangkat negara nih? Tadi sempat juga Mbak Tika singgung soal perangkat negara yang diisukan digunakan gitu ya, pasangan Prabowo Gibran. Ini kalau dari pandangan sosial media seperti apa? Ya, seperti itu situasinya. Memang ada kekhawatiran penggunaan instrumen negara untuk Hmm. memenangkan paslon tertentu gitu. Dan situasi itu juga ditarik gitu ya sama Polri ya kemudian dia menyatakan netralitasnya, TNI dan juga ASN. Mereka buru-buru dalam tanda petik menyatakan bahwa netralitas akan dijaga untuk menjaga situasi politik di Indonesia, pemilu berjalan dengan aman dan damai. Itu yang segera langsung disampaikan oleh para aparat negara. Mereka juga merasa bahwa ada kekhawatiran publik gitu ya terkait sama penggunaan instrumen negara gitu. Itulah Hmm. yang terjadi. Tapi netizen itu mengingatkan gitu jangan sampai aparat gitu atau instrumen negara itu digunakan untuk ini gitu. Jadi di situ sebenarnya ada beberapa hal gitu ya. Kenapa kok menggunakan aparat negara sebenarnya tidak hanya polisi TNI tapi juga Mahkamah Konstitusi yang disebut-sebut dan mendapatkan reaksi sentimen negatif terbesar oleh netizen gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa jangan sampai masalah personal misalnya ada karena dendam atau apapun misalnya pun ada jangan sampai mengganggu tatanan negara gitu. Itu adalah harapan-harapan dari netizen terkait sama aparat negara gitu, penggunaan aparat negara gitu. Oke, baik. Mbak Tika, tapi ini juga kontestasi politik yang memunculkan Ganjar.
Mahfud dan Prabowo Gibran ini memunculkan banyak dinamika ya, seperti tadi yang kita sudah bahas, dinamika dan juga riak politik yang baru. PDIP mengusung Ganjar yang justru terhadap justru harus berhadapan dengan kader PDIP yaitu si Gibran. Tadi kita juga sudah bahas. Terus Pak Jokowi juga pernah bilang merestui Gibran maju. Kemudian belakangan Bu Iriana mengacungkan jempol nih 2 kali ketika ditanya soal Gibran maju di Pilpres 2024. Sementara PDIP seperti FX Rudi Ketua DPC PSIP Solo ini menyuarakan agar Gibran mundur. Kayaknya ada, maksudnya tadi kalau kita lihat ya dari semua ketertarikan yang ada itu ya, ada aroma-aroma ketidakakuran yang terlihat di mata publik. Ini bahkan cenderung tidak harmonis lagi hubungan Pak Jokowi dan Ibu Mega gitu. Kalau dari pengamatan Mbak Tika nih, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh PDIP nih setelah ini? Ya, jadi sebenarnya tuh ada sisi menarik tuh terkait dengan apakah ada konflik yang terjadi antara Megawati dengan Jokowi, gitu kan, Presiden Jokowi Hmm. gitu. Nah, jadi misteriusnya sikap Presiden dan PDI Perjuangan itu yang relatif anteng, ya kan, anteng gitu ya, saling menjaga itu membuat netizen itu berspekulasi apa sih sebenarnya ini yang terjadi gitu. Sikap PDI Perjuangan yang biasanya di beberapa waktu lalu kita tahu bahwa PDI Perjuangan pasti akan bereaksi keras gitu kan. Tapi dalam menghadapi ini, kenapa PDI Perjuangan terlihat santuy gitu ya. Jadi enggak enggak begitu reaktif gitu. Bahkan bahkan ada statement dari hampir anggota PDI Perjuangan dan terutama dari FX Rudi yang dari Solo itu menyatakan bahwa PDI Perjuangan akan terus mengawal presiden sampai akhir jabatan gitu. Itu sangat tegas sekali dikatakan. Jadi kalau kita membaca dari apa namanya dari statement-statement yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ataupun oleh Puan Maharani itu terlihat mungkin ada arahan dari Megawati bahwa PDI Perjuangan tidak boleh menyerang Jokowi gitu. Kalau saya melihat karena apa? Karena tidak ada satupun yang menyerang presiden. Semua menyatakan baik-baik saja, tidak ada masalah dan kemudian oh Gibran masuk ke sana. Ya kemarin sudah ketemu gitu, nggak ada kata-kata dipecat, nggak ada kata, semuanya tuh baik-baik saja kalau kita lihat gitu. Jadi akhirnya kan orang netizen itu kan terombang-ambing, ini sebenarnya ada apa? Maka muncullah spekulasi-spekulasi liar dan mengakibatkan disinformasi. Jadi disinformasi misalnya, ini orang berpikir jangan-jangan ada dendam ya gitu. Muncullah itu yang namanya video Megawati ketika dia sedang menghempaskan tangannya. Padahal sebenarnya video itu adalah video yang dipotong. Karena habis itu Megawati mau ngajak ngobrol Jokowi, tapi itu nggak ada. Dan sayangnya media mainstream pun ikut memviralkan hal itu gitu. Nah ini adalah terus kemudian ada beberapa lagi, misalnya ketika Pak Jokowi menyampaikan, oh saya dihina, saya biasa begini. Padahal itu adalah konteks di tahun 2019 ketika Presiden Jokowi pada saat itu betul-betul dia sedang menghadapi situasi ketika dia dihina sebagai PKI dan apapun gitu. Dan dari kelompok yang lain gitu. Bukan dari PDI Perjuangan. Tapi konteks itu dimasukkan dalam situasi sekarang atau kemudian ketika Megawati marah di dalam rakernas gitu, itu ceritanya tuh bukan dalam konteks sekarang, terus kemudian dipasang-pasangkan. Nah itu adalah spekulasi liar yang terjadi di media sosial gitu. Nah kemudian juga terkait sama apa namanya video viral gitu ya, misalnya yang Pak kasihan deh Pak Jokowi gitu kan, itu kan juga beberapa engagementnya eh, dibalik gitu. Tuh kan sekarang siapa yang kasihan gitu. Tapi mereka juga lupa gitu bahwa misalnya di tahun 2019 atau di tahun 2014 itu Presiden Jokowi memang diusung oleh PDI Perjuangan sendirian dalam tanda petik sebagai partai besar pada saat itu. Dan kemudian disinformasi ini atau potongan-potongan video yang kadang-kadang tidak benar itu sayangnya juga dimunculkan oleh media mainstream. Nah, ini adalah PR besar ini untuk media-media mainstream dan media sosial gitu. Jadi penting sekali untuk melakukan klarifikasi berbagai disinformasi yang terjadi di Indonesia agar tidak terjadi keretakan dalam berbangsa gitu. Karena ada beberapa netizen yang selalu mengingatkan gitu. Pemilu itu adalah sebuah proses demokrasi, pesta demokrasi dalam arti yang sesungguhnya gitu.
Jadi ada harapan gitu kita semua netizen gitu ya bersama-sama menjaga supaya situasi Pilpres itu berlangsung dengan aman dan damai gitu. Siapapun yang menang gitu, mari kita semua kawal pemilu yang adil dan demokratis gitu dan membawa kebahagiaan buat bangsa Indonesia. Nah, itu adalah harapan netizen gitu. Oke, itu harapan netizen. Kemudian juga tadi apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan Ya, PDIP selanjutnya terkait dengan isu Prabowo Gibran yang em, masih hangat begitu ya di netizen. Tapi bahkan Mbak sampai Tika, sekarang kan tidak pernah ada statement negatif apapun gitu. Bahkan ketika Adian menyatakan hal-hal yang negatif kan langsung diklarifikasi oleh Puan Maharani gitu. Jadi PDI betul. Perjuangan saya melihatnya dia lebih fokus untuk pemenangan Ganjar gitu. Jadi Hmm, dia nggak udahlah kan ini sudah terjadi dia sudah menjadi selamat bahkan waktu itu Puan Maharani mengatakan selamat kepada Gibran yang sudah menjadi cawapresnya Pak Prabowo gitu. Jadi PDI Perjuangan benar-benar berusaha untuk memberikan message kepada publik gitu bahwa mereka baik-baik saja gitu. Walaupun mungkin kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya barangkali ya hmm, gitu. Tapi iya. kesan untuk memberikan message yang tenang kepada semua pihak ini sebenarnya juga memberikan hal yang positif ya gitu karena Pak Jokowi juga memberikan ketenangan. Pak Jokowi juga menegaskan bahwa dia akan netral, dia Hmm, mendukung semua paslon dan itu membuat situasi di media sosial akan menjadi lebih tenang gitu. hmm. Ngomongin soal itu Mbak Tika, kira-kira keterlibatannya Pak Jokowi ini akan seperti apa? Sekaligus ini kan ayahnya Gibran ya dalam Pilpres 2024 nih, keterlibatannya Pak Jokowi akan sejauh apa? Nah, keterlibatan Pak Jokowi akan sejauh apa? Kita tahu bahwa pada saat deklarasi Prabowo Gibran, kita tahu bahwa Presiden Jokowi sedang melantik kasat yang baru gitu, di jam yang Hmm, bersamaan gitu, di waktu yang bersamaan hari Rabu gitu kan, hari-hari yang dianggap sama KPU adalah hari apa yang ada maknanya hari Rabu gitu kan. Nah itu kita sebenarnya Presiden Jokowi ingin memberikan message juga gitu. Oke, anak saya sedang berada di KPU, tapi saya tetap melakukan tugas negara. Mungkin itu adalah salah satu message yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi dan sejauh ini memang kita lihat Presiden Jokowi tidak pernah sama sekali melakukan apa namanya campaign itu ya untuk Gibran gitu sampai akhirnya ketika dia ditanya dia menjawab bahwa saya nggak ikut cawe-cawe itu udah urusan parpol sebagai orang tua merestui gitu. Namun memang di media sosial itu ada beberapa statement dari para pengamat yang akhirnya dikutip dan diberikan komentar oleh netizen gitu loh bahwa eh, ketika anaknya itu maju maka Presiden Jokowi akan pasti akan habis-habisan. Itu yang analisis apa namanya pengamat gitu. Jadi beberapa pengamat memprediksi bahwa sikap Pak Jokowi akan menjadi nyata dan dia mungkin akan mengerahkan seluruh kekuatan ketika Gibran resmi berpasangan dengan Prabowo. Nah, itu adalah beberapa statement yang kemudian mendapat komentar dari para netizen gitu. Dan Oke, juga terakhir. ya, dan juga Prabowo mungkin sengaja untuk apa mengikat Pak Jokowi karena ada dua hal. Yang pertama adalah generasi milenial, kedua adalah supaya Pak Jokowi bisa membantu Prabowo untuk memenangkan Pilpres ini. Terakhir Mbak Tika boleh ditegaskan lagi berarti antara Gibran dan PDIP kemudian keterlibatannya Jokowi ini sudah bisa dibilang aman atau seperti apa nih Mbak Tika? Boleh ditegaskan kembali? Saya ini saya bicara dari media dan media sosial ya. Betul Hmm, bahwa PDI Perjuangan Presiden Jokowi maupun Prabowo Gibran berusaha untuk menjaga situasi ini berlangsung dengan aman dan baik-baik saja, tidak ada konflik. Itu adalah message yang ingin disampaikan oleh PDI Perjuangan Presiden Jokowi maupun oleh Prabowo Gibran. Dan itu terlihat dari statement-statement yang disampaikan oleh para tokoh ini gitu. Meskipun akhirnya netizen itu mengira-ira gitu, apakah betul tidak ada konflik gitu. Itu yang menjadi beberapa hal yang sangat di apa menjadi pertanyaan netizen sehingga dia menjadi salah satu isu terbesar dalam minggu ini dengan engagement terbesar gitu. baik, itu dia ya. Terima kasih Mbak Rustika Herlambang, Direktur Indonesia Indikator. Terima kasih untuk
kesediaannya untuk kita ngobrol. Aduh, berarti ya memang seru sekali ya minggu ini. Kita nantikan seperti apa kejutan-kejutan yang akan datang dari pemilu 2024 ini, semakin panas, semakin apa ya, bisa dibilang hangat juga gitu ya Mbak Tika. Pasti akan banyak kejutan dan kita melihat pasti akan ada perubahan strategi dalam berkomunikasi atau berkampanye dengan adanya munculnya nama-nama baru seperti Gibran, pasti dia akan mengubah dalam tanda petik ya Hmm. strategi yang akan dilakukan oleh paslon-paslon yang lain untuk mengimbangi gitu. Jadi kita lihat aja akan banyak kejutan dan ada sesuatu yang berbeda pasti baik di media sosial maupun di apa di dalam kampanye keseharian maupun di televisi seperti yang kita lihat saat ini. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Rustika. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan itu dia tadi obrolan saya dengan Mbak Rustika. Tentu saja kita akan melihat bagaimana kejutan-kejutannya. Jangan lupa selalu saksikan update informasi politik dan pemilu 2024 di YouTube Liputan 6 SCTV. Saya Yulana Fanataba pamit, sampai jumpa.